Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anis Farida selaku dosen pengampu mata kuliah penyelesaian sengketa antar negara, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai sengketa internasional. Adapun anggota dari kelompok 6 yakni yang pertama, Safin Wahyu Firdana dengan NIM C04219039, yang kedua, Satria Yudhatri Arianto dengan NIM C04219040, yang ketiga, Sheila Sherina Salsabila dengan NIM C04219041. Yang keempat, Binadi Wugi Wijaya dengan NIM C74219048. Yang kelima, Nova Umda Fadia dengan NIM C74219059. Dan terakhir, Aini Dayanti dengan NIM C94219070. Sengketa internasional merupakan suatu ketidaksepakatan spesifik mengenai suatu fakta, hukum, atau kebijakan yang melibatkan klaim atau pernyataan yang bertentangan. Tidak hanya mencakup urusan dalam negeri, suatu negara antara negara, dengan negara yang membawa konsekuensi di lingkup internasional yang bisa saja terjadi antara negara dengan individu, negara dengan lembaga, atau badan yang menjadi subjek hukum internasional. Selanjutnya, melihat isu-isu yang mempengaruhi negara, umumnya disebut hukum internasional publik, dan mereka yang mempengaruhi pihak swasta atau transaksi komersial, umumnya disebut hukum internasional swasta, dan jenis baru dari perselisihan hibridia, seperti ketika investor swasta memiliki perselisihan dengan negara, atau ketika negara mencoba untuk mendelegasikan fungsi negara kepada aktor swasta, seperti dengan kontraktor swasta dalam pengaturan perang, atau ketika individu mencoba untuk membawa tindakan terhadap negara karena pelanggaran perjanjian internasional, seperti dalam litigasi hak asasi manusia. Perselisihan internasional baik perdata, melibatkan kontrak, hubungan komersial, dan berbagai gugatan dan cedera, serta melibatkan hukum ketenaga kerjaan dan keluarga, dan pidana atau pelanggaran hak asasi manusia, penculikan internasional, kejahatan ekonomi, dan terorisme, serta diplomatik yang melibatkan hubungan antar negara. Di luar hukum formal yang diberlakukan oleh negara, terdapat berbagai bentuk kegiatan hukum yang lebih informal, termasuk pengadilan swasta, seperti Kamar Dagang Internasional di Paris, yang mengelola proses arbitrase komersial internasional swasta, Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi, atau yang disingkat ICSID, Badan Arbitrase Hibrida, yang memutuskan perselisihan antara investor swasta dan negara bangsa, dan ribuan jaringan informal yang telah berkembang di antara badan antar pemerintah dan non-pemerintah untuk menangani masalah hukum dan sosial tertentu, termasuk terorisme global, keamanan nasional, perubahan lingkungan dan iklim, kebijakan moneter dan perbankan, hak-hak perempuan dan anak-anak, kesehatan, internet, kekayaan intelektual, tenaga kerja, keamanan makanan dan obat-obatan, kebijakan migrasi, dan sejumlah masalah transnasional lainnya. Penyelesaian sengketa internasional, kami melihat proses hukum yang tersebar dan berbeda dalam bentuk lembaga formal untuk penuntutan atau penegakan hukum, misalnya pengadilan pidana internasional seperti Nuremberg, bekas Yugoslavia, Rwanda, dan sekarang pengadilan kriminal internasional, dan bentuk-bentuk pengadilan yang lebih baru, seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, misalnya Afrika Selatan, Argentina, dan Chili, yang menawarkan tujuan atau rekonsiliasi dan hasil yang berbeda, yaitu permintaan maaf dan keadilan restoratif. Bagaimana berbagai proses dan institusi ini 10 bekerja dalam yurisdiksi yang sama pada tingkat yang berbeda, dapat dikondisikan atau didamaikan atau tidak adalah salah satu isu mutakhir di bidang hukum. Keputusan arbitrase swasta yang diputuskan setiap tahun dalam sengketa komersial transnasional dan bentuk-bentuk keadilan yang lebih hibridasi dari pengadilan yang memutuskan masalah yang melibatkan kedua negara dan pihak swasta, seperti isi SID, di mana keputusan dibuat, diterbitkan, dan dapat dengan mudah dilihat oleh pihak yang berkepentingan.
proliferasi badan memutuskan masalah yang melampaui batas negara, termasuk sistem arbitrase online yang digunakan oleh The Internet Corporation for Assigned Names and Number atau ICANN untuk mengadili sengketa nama domain yang juga publik sebagai keputusan yang dipublikasikan secara online, membuat sangat definisi tentang apa itu hukum transnasional semakin terbuka. Studi hukum internasional modern juga merupakan studi tentang yurisdiksi dan kekuasaan dengan sumber hukum yang plural dan banyak lokasi dan jenis lembaga untuk menegakkan hukum dan hak-hak tersebut. Mahasiswa dan pengacara internasional harus mempelajari kerasnya pilihan hukum, maksudnya hukum apa yang berlaku untuk sengketa atau transaksi, kemudian strategi pilihan forum atau pengadilan mana yang paling mungkin memiliki kekuatan untuk memberikan kepada pihak apa yang dibutuhkannya, baik dalam hal kekuatan hukum maupun kekuatan untuk mengeksekusi aset dalam suatu yurisdiksi atau membuat perintah yang dapat dieksekusi. Dan dengan banyak pihak yang bersengketa atau transaksi membuat pilihan yang sama, akan ada masalah res judicata, double party, efek dari beberapa keputusan atau penilaian dalam kasus yang sama di lokasi yang berbeda, dan masalah lain dari litigasi internasional dan penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian internasional, seorang pengacara internasional modern juga harus memiliki bentuk proses. Apakah suatu masalah internasional dibawa ke pengadilan untuk penanganan hukum, negosiasi atau mediasi diplomatik atau pribadi, atau tindakan formal atau informal publik. Penyelesaian atau proses sengketa internasional seperti hukum internasional substantif telah berkembang dari pertimbangan jalan ganti rugi yang hanya dilakukan oleh negara, seperti diplomasi, perang atau penggunaan kekuatan, dan adjudikasi formal, hingga pengakuan atas serangkaian opsi proses yang semakin plural, mulai dari formal dan publik ke swasta dan informal, dan melibatkan lebih banyak kemungkinan pihak, termasuk perwakilan negara, organisasi, kelompok, dan individu. Selain lembaga formal yang lebih tua dalam hukum internasional, sekarang ada berbagai macam jenis pengadilan dan lembaga hibrida dan baru yang menangani hal-hal yang melibatkan lebih dari satu negara atau akibat konflik, baik antar negara atau internegara, contohnya perang saudara, genosida, dan transisi dari kediktatoran atau rezim tidak sah lainnya. Sebuah studi tentang pengadilan baru di Kamboja dan Timor Leste yang menggabungkan unsur-unsur pengadilan pidana internasional yang lebih tua untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda dengan upaya untuk membangun kapasitas dalam rezim hukum domestik yang baru. Sementara hukum internasional konvensional berfokus pada situasi konflik, proses internasional modern juga melihat ke depan dan berusaha membangun kerjasama internasional, sebanyak atau lebih daripada gagasan lama tentang persaingan berdaulat. Bencana, krisis lingkungan, dan perencanaan masa depan telah menghasilkan peningkatan pertemuan internasional, negosiasi, dan upaya kerjasama yang membutuhkan manajemen dan tata kelola dan menyediakan lebih banyak tempat pembuatan undang-undang. Untuk memberikan layanan kepada bisnis internasional, bahkan jika negara asal mereka tidak cukup tahu bagaimana bergaul, badan swasta lintas negara mengembangkan aturan pelibatan dan proses penyelesaian sengketa. Arbitrase komersial internasional berdiri sebagai model dari apa itu hukum transnasional. Sebagai badan pengolah swasta, Kamar Dagang Internasional, Pengadilan Arbitrase Internasional London, Pusat Penyelesaian Sengketa Internasional dengan International Asosiasi Arbitrase Amerika, Institut Internasional untuk Pencegahan dan Penyelesaian Konflik, mengembangkan format prosedur, dan kemudian pengakuan hukum formal untuk keputusan arbitrase asing menjadi hukum formal. Adjudikasi perselisihan antara pihak-pihak dari negara yang berbeda dalam masalah komersial
dan semakin dalam lainnya, komunitas arbitrase komersial internasional yang terdiri dari pengacara, pembisnis, dan arbiter telah menciptakan hukum substantif modern, lex mercatoria, dan prosedur melalui aturan prosedural arbitrase yang melampaui hukum suatu negara. Apakah ribuan keputusan arbitrase pribadi ini pada kenyataannya telah menciptakan hukum umum internasional dari aturan yang presiden komersial atau bahkan industri? Tidak ada keraguan bahwa perselisihan komersial yang melibatkan perusahaan multinasional dan warga negara multinasional paling sering diselesaikan di luar lembaga formal negara. Hukum internasional adalah studi tentang fenomena hukum, termasuk proses pembuatan undang-undang, aturan, dan lembaga hukum yang mempengaruhi atau memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku di luar batas negara tunggal. Di California, definisi itu berlaku untuk sebagian besar perilaku kita sehari-hari. Konsumsi produk yang dibuat di seluruh dunia, kontrak bisnis, aktivitas rekreasi, komunikasi, internet, ponsel, dan perangkat elektronik lainnya, teknologi, perawatan, dan penelitian medis, hiburan, kekayaan intelektual internasional, dan dalam banyak kasus kesehatan pekerjaan, pendidikan, dan masalah kriminal juga. Belum lagi masalah imigrasi dan migrasi yang sangat menonjol di kawasan ini. Penjelasan lain menurut Menkel Meadow, yakni studi hukum internasional modern, juga merupakan studi tentang yurisdiksi dan kekuasaan, dengan sumber hukum yang plural dan banyak lokasi dan jenis lembaga untuk menegakkan hukum dan hak-hak hukum tersebut. Mahasiswa dan pengacara internasional harus mempelajari kerasnya pilihan hukum apa yang berlaku untuk sengketa atau transaksi, dan strategi pilihan forum pengadilan mana yang paling mungkin memiliki kekuatan untuk memberikan kepada pihak apa yang dibutuhkannya, baik dalam hal kekuatan hukum maupun kekuatan untuk mengeksekusi aset dalam suatu yurisdiksi atau membuat perintah yang dapat dieksekusi. Dan dengan banyak pihak yang bersengketa atau transaksi membuat pilihan yang sama, akan ada masalah res judicata double jeopardy, efek dari beberapa keputusan atau penilaian dalam kasus yang sama di lokasi yang berbeda, dan masalah lain dari litigasi internasional dan penyelesaian sengketa. Sekian pembahasan mengenai sengketa internasional Menkel Meadow. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.